Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kiki Fitriawati, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan menayangkan sebuah video mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di Sekolah Dasar SD Negeri Jogoroto. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jogoroto, Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan. Kepada yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Jogoroto yang hari ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan sehingga kita semua bisa berada di diskusi pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita semuanya dari jalan kegelapan menuju jalan yang sangat terang benderang berupa ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, izinkan saya akan menyampaikan diskusi aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk sedikit memberikan saran atau dukungan kepada saya. Kepada Ibu Nur Fauziah, Magister Manajemen Pendidikan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang cerah ini kita dapat hadir di sini dalam rangka untuk menyimak diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah guru penggerak di SDN Jogoroto dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan yang lurus kepada umat manusia. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada pagi hari ini guru penggerak, calon guru penggerak di SDN Jogoroto melaksanakan diseminasi pemahaman penyebaran budaya positif di sekolah. Oleh sebab itu, harapan saya mudah-mudahan dengan tema seperti ini nanti dapat mengimbas kepada anak didik kita, terutama siswa-siswi SDN Jogoroto, sehingga ada peningkatan karakter. Dan saya sebagai kepala sekolah sangat bersyukur dan merasa bangga karena adanya calon guru penggerak yang kemarin satu sudah lulus dan sekarang ditambah 3 lagi. Karena guru penggerak adalah agen pembawa perubahan. Guru penggerak merupakan teladan dan agen transformasi di komunitas pembelajaran. Juga guru penggerak itu merupakan guru yang dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan pesan saya, tetap semangat dan jangan sampai putus di tengah jalan. Mudah-mudahan nanti sampai panen karya atau luka karya yang terakhir dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya. Saya ucapkan salam guru penggerak. Tetap semangat. Tetap semangat. Jangan sampai mengeluh begini-begini. Itu memang suatu program atau suatu kegiatan pasti ada tantangan dan rintangan. Itu sudah biasa. Karena hidup adalah perjuangan, dan nanti insya Allah akan mengimbas pada karir atau jenjang jenengan
Nabi. Amin Allahumma amin. Saya akhiri dengan suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Nur Fauziah yang sudah memberikan dukungan dan fasilitas kepada kami CGP Angkatan 10 untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak. Saya aturkan banyak-banyak terima kasih. Bapak Ibu, baiklah, saya akan memulai diskusi pada siang hari ini mengenai diseminasi, aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat, mari kita menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang kita inginkan. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, saya ada sebuah kegiatan atau espreading. Cobalah buka. Di sini saya akan membagikan sticky note kepada Bapak Ibu. Ini nanti ada A dan ada B. Yang A, Bu Mudah misalnya A. Saya Bu Mudah. Yang saya Bu Vivi. Makin Bu Vida berarti B. Nah, G. Berpasangan yang saya. Baik. Ada A dan B adalah teman Anda. Anda adalah A dan B adalah teman Anda, maksud saya. Sobeklah kertas, saya sudah berikan kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut panjenengan semua. Ini untuk yang A. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam erat-erat kertas tersebut. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman Anda, yaitu B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan kepalan tersebut kepada B. B bisa membujuk, bisa merayu, bisa mengancam, juga bisa menyuap. Apa saja agar dapat bisa membuka kepalan yang Anda kepala. Untuk yang A. Kemudian Pak Farid. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu untuk yang A memegang kertas, silakan menuliskan satu benda atau kata yang menurut Anda sangat berharga dalam hidup panjenengan. Ini dicapai dulu ya? Boten, itu saja. Silakan letakkan kertas tersebut di salah satu tangan panjenengan. Bisa di tangan kanan, bisa di tangan kiri. Nah, untuk teman yang B, silakan membujuk teman A agar bisa membuka kepala tersebut, atau bisa menggelitik-gelitik biar bisa terbuka kepalanya. Nah, sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa bergantian yang A tadi menuliskan sesuatu yang berharga, nanti gantian B memegang A, yang A menjadi yang B. Next Pak Farid. Nah, kira-kira
apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Terbuka apa buatan teman-teman itu tadi? Tidak sampai terbuka ya, berarti sangat erat pegangnya. Nah, mengapa tidak sampai terbuka? Kurang rayuan. Karena kurang rayuan. Boleh, kurang ancaman. Kurang suapannya. Kemudian, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Iya, sangat ditutup ya, dengan erat, dengan genggaman yang sangat erat, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga menurut panjenengan semuanya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Siapa yang memegang? Kita sendiri. Ya? Si A yang memegang kontrol mau membuka kepalan tangan tersebut ataukah masih ingin mempertahankan kepalan tersebut? Next, Pak Mari. Nah, sesungguhnya yang memegang kendala atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan kepalan tentu kita sendiri. Ya Bapak Ibu ya, kita sendiri memegang kontrol atau kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau mau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Next. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ice breaking sedikit ya. Selanjutnya ada ice breaking lagi. Saya ingin Bapak Ibu untuk mohon izin untuk berdiri. Ada kita sedikit press. Silakan Bapak Ibu, kita ini bersama ya. Alhamdulillah, sedikit mangkok. Bisa diminum dulu Bapak Ibu minumnya. Oke. Selanjutnya eksplorasi konsep Bapak Ibu. Sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia,
Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Next Pak Farid. Yang pertama, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri juga dapat membuat murid memahami serta menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat sebuah paksaan, ujian ataupun hukuman. Kemudian, nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita menamakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan termotivasi intrinsiknya dan akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan Bapak Ibu untuk profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada unsur ekstrinsik dan juga unsur intrinsik. Nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya Bapak Ibu guru kita bekerja di sekolah di sini. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, apa tujuan Bapak Ibu? Ataukah hanya untuk tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Mungkin kalau kita tidak datang ke sekolah, kita akan mendapat sanksi dari ibu kepala sekolah. Kemudian, apakah kita datang ke sekolah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Nah, itu tadi. Ini termasuk unsur ekstrinsik. Oke, Bapak Ibu, Nah, yang unsur yang paling terbaik atau yang positif ini ada di unsur intrinsik. Kita datang ke sekolah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan kita menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya Pak Farid. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Next. Kemudian yang ketiga, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, yang mudah diingat dan dipahami dan juga harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari yang saya tayangkan di layar proyektor, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan kelas 1 dan ada kesepakatan kelas 2. Di kesepakatan kelas 1, yang pertama, datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, yang kesepakatan kelas 2, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat dalam belajar. Kami
keyakinan kelas. Ada yang berpendapat lain? Yang keyakinan kelas. Nah, baik, Bapak Ibu, dari yang saya paparkan, di sini keyakinan kelas merujuk pada kesepakatan kelas 2. Kita yakin bahwa seorang guru dan murid harus saling menyayangi. Dan kita juga yakin murid akan semangat dalam belajar. Murid juga harus peduli, ya, akan peduli dengan teman-temannya. Atau nggih Bapak Ibu nggih bisa dimengerti, nggih bisa dipahami nggih Bapak Ibu bisa cerita? Ya, alhamdulillah. Next. Selanjutnya, ini ada kolom 1 peraturan kelas, yang kedua adalah keyakinan kelas. Kolom 1, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kita bisa membuat keyakinan kelasnya yaitu dengan kata bertanggung jawab. Ketika kita mengambil buku, pastinya harus dikembalikan ke tempat semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Ya, kita harus menghargai orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Komitmennya apa? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini berarti berhubungan dengan keselamatan. Kemudian bisa menghormati orang lain agar tidak melakukan kekerasan dengan temannya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, berhubungan dengan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kembali lagi menghormati orang lain. Ada juga dengan keyakinan bersabar. Kemudian gunakan masker. Ini untuk kesehatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini berhubungan dengan keselamatan atau keamanan diri sendiri. Nah, yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut Pak. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kita butuh penguasaan. Kemudian kita butuh kebebasan dan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup ini kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang, kita merasa diterima, kita merasa dipedulikan, kita bisa berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan ingin diakui atau ingin sekali didengar. Selanjutnya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, dan bisa mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, atau tertawa. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, mungkin kita pernah menjumpai seseorang dengan perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Itu besar kemungkinan hal tersebut mereka lakukan karena mereka tidak mampu memenuhi atau mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar mereka dengan baik. Next. Nah, yang kelima ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini berarti artinya kesalahpahaman, ya. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Guru ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu bisa mampu menguatkan karakter peserta didik. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lalu ilusi bahwa semua pengetahuan positif itu sangat efektif dan bermanfaat. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, nah ada 5 posisi kontrol
Yang pertama yaitu penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, kemudian pemantau, dan manajer. Next, Pak. Nah, ada sebuah pernyataan. Di posisi manakah Anda, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini masuk posisi apa, Bapak Ibu? Saya kecewa dengan kamu. Merasa bersalah. Nah, selanjutnya kita simpan dulu jawabannya, ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang pak. Kenapa kamu selalu jadi yang paling terakhir? Merasa bersalah. Baik, kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Benar ya tadi ya, membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan dari bapak atau ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau, betul. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Betul, tadi manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah sebagai penghukum. Nah, dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu, yang paling yang paling utama adalah kita harus berusaha menjadi di posisi kontrol manajer. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas, kebutuhan kita semua, kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan setiap manusia itu kan berbeda-beda. Ya Bapak Ibu, ya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tidak mungkin. Setiap orang pasti memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Apakah kita bisa mengubah pandangan orang terhadap kita? Tidak bisa. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang gambaran dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Apa yang kita lakukan pasti memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak bisa tentunya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini butuh kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang, yang menang. Selanjutnya Pak Mari. Nah, ini juga ada sebuah paparan Bapak Ibu, sebuah tindakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang ke sekolah. Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini, Bapak Ibu? Pernah. Saya pun juga pernah dulu. Saya juga pernah. Kita juga pernah melakukannya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman kalau butuh kalau mudah konsekuensi. Nanti kita simpan dulu jawabannya, nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman, baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi dan luar biasa, Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di
karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Lah hari ini hukuman atau konsekuensi sebagai guru PJOK? Hukuman. Baik, kita lihat Bapak Ibu jawabannya. Klik. Nah, yang pertama mencatat 100 kali dalam buku. Ini adalah hukuman. Ya, 100 kali. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini hukuman Bapak Ibu. Betul. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Juga hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, yang terakhir ini tadi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi hukuman ya, padahal jawabannya konsekuensi. Karena pada posisi itu sedang pelajaran PJOK. Anggaplah anak tersebut karena datang terlambat belum mengikuti pemanasan, sehingga guru tersebut menyuruh siswa tersebut yang terlambat, ayo kamu lari 2 putaran karena terlambat. Berhubungan dengan PJOK, pelajaran PJOK. Jadi termasuk konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, bisa fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Biasanya setelah kejadian itu ya sudah, nah itu termasuk konsekuensi. Kalau sudah masuk sakit hati atau sakit fisik, nah itu termasuk jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan kalau kita memberikan hukuman. Kalau kita memberikan konsekuensi, termasuk stimulus, termasuk anak menghargai disiplin. Tahu kalau oh ya ini salah, berarti saya melakukan kesalahan sehingga saya dapat konsekuensi dari Bapak Ibu guru. Kemudian hukuman ini bersifat paksaan. Nah, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan dari apa yang sudah dilakukan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini apa maksud Bapak Ibu? Kamu lari 100 kali karena kamu tidak mengerjakan PR, berarti menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi termasuk konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan. Yang terakhir, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi sama sesuatu yang harus terjadi. Ini kembali lagi. Ya, next Amarit. Nah, kemudian ada identitas gagal kalau kita melakukan sebuah hukuman kepada siswa-siswi kita. Dan ada identitas sukses kalau kita melakukan konsekuensi, kemudian kita restitusi. Sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, nah kita restitusi. Restitusi merupakan pilihannya. Ketika anak melakukan kesalahan, kita bisa melakukan restitusi. Kemudian konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu pendek. Yang tadi ya, kita bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Itu kalau kita melakukan restitusi. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapat ganti. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, kita bisa menguatkan atau mendapatkan penguatan. Murid, kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau kita melakukan restitusi, masalah akan segera terpecahkan dan kita menemukan solusinya.
Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi harus menerus dari guru. Kalau kita melakukan restitusi, murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa peraturannya? Bukan kamu melakukannya. Terima kasih. Nah, ini konsekuensinya. Kemudian kalau kita melakukan restitusi, kita tanya, apa yang kamu yakini, keyakinan apa yang sudah kita buat, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Kita menemukan solusinya. Murid atau anak menghormati peraturan. Kalau kita melakukan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Jadi dari ketiga identitas ini, identitas yang paling negatif adalah identitas apa Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian kalau identitas yang netral, ini ada di konsekuensi. Nah, untuk identitas yang paling positif atau yang paling utama adalah restitusi. Next. Nah, ini. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum saya melanjutkan kegiatan ini, mohon izin Bapak Ibu, silakan menghadap ke selatan semuanya. Nah, saling ngeten, menghadap ke selatan. Nah, nanti kita ganti menghadap ke utara. Silakan berbeda menghadap ke selatan, mendekat dengan teman yang depan, bisa pegang pundak temannya. Nah, Aku berangkat. iya. Untuk yang sebelah kiri, ya, karena ada yang Bu Haja dan Bapak Haji. Nah, ini nanti bisa minta suami atau istrinya di rumah. Nah, yang sebelah kanan bisa dipijat pundak temannya Bapak Ibu. Katanya bersih enak sekali. Berapa menit Bu? 30 menit. Lumayan ya. Enak sekali. Enak-enakin. Jangan ngakak ya. Enak sekali sampai ngantuk. Silakan ganti menghadap ke utara. Jangan sampai ngantuk saya. Ya. Ya, Bu Vivi bisa mundur biar dipijat. Refleksi. Iya. Gak main tapi Biasanya dijemputin ini. Katanya Bu Vivi, pinggir sini Bu. kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Lu aku mau buku. Oh, kata Pak Hamim, tahu gitu saya tadi di situ aja. Sama mbak-mbak. Nah, sudah sedikit itu ya Bu ya. Pun buat tegang ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, sudah selesai. Nah, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan ketika kita akan melakukan sebuah restitusi kepada siswa-siswi kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas anak. Kemudian kita bisa memvalidasi tindakan atau perilaku anak yang salah. Dan yang terakhir kita bisa tanya ke anak tersebut keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau kita buat. Selanjutnya Pak Farid. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan antara yang salah dengan korban. Kemudian tawarkan atau bukan tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menggali dirinya sendiri. Kira-kira
kuat. Dan yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Kenapa kamu tadi melakukan itu? Nah, kenapa sih? Nah, kita gali Bapak Ibu. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang sedang dilakukan siswa-siswi kita. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter anak, bukan ketindakannya. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada pencarian solusi. Dan yang terakhir, restitusi juga bisa untuk mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dan menjadi murid yang lebih baik lagi. Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa dengan menstabilkan identitas, kita tanya, kita kasih ucapan-ucapan yang lembut. Berbuat salah itu wajar kok, Nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu. Bapak atau ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi saat ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Selanjutnya, kita melakukan validasi tindakan. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita bisa dengan menanyakan validasi tindakan yang seperti ini, Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita tanya, padahal kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk daripada ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting menurutmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kita kasih penguatan atau kalimat-kalimat semacam ini. Dan yang terakhir, kita bisa menanyakan keyakinan kelas. Nah, kalau kelas kita sudah pernah atau sebelum misalnya ajaran baru, kita bisa memulai membuat keyakinan kelas. Kita tanyakan, kira-kira Nak, kalau kamu melakukan kesalahan seperti ini, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu tidak sepakati? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Dan seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita cari semua solusi permasalahan kita melalui segitiga restitusi. Sebelum mengakhiri. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan, kemarin memang ada tagihan tugas dari program kita, program pendidikan guru penggerak, yaitu kita membuat sebuah dialog atau drama mengenai permasalahan anak didik kita dan bagaimana cara kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan restitusi. Ini cuplikan kasus 1 dan kasus 2. Silakan Bapak Ibu bisa melihatnya di layar proyektor. Kasus 1, ini ada salah satu anak kelas 3 yang datang terlambat, datang ke sekolah. Askar datang terlambat. Sekarang jam berapa, Nak? Sekarang jam setengah berapa? Ya sudah, taruh sepatu yang di sana, kemudian kamu masuk. Nah, kita persilakan dulu anak tersebut untuk menenangkan dirinya. Saya tidak langsung mengajak anak tersebut memvalidasi, ya. Saya membutuhkan waktu atau tempat berdua untuk melakukan validasi tindakan. Selanjutnya Pak Farid. Nah, ini validasi tindakan atau proses restitusi yang saya lakukan. Nah, hari ini kamu datang terlambat. Kalau sudah kira-kira di sini itu kalau nggak salah sudah 3 kali lebih ya kamu datang terlambat ya. Kenapa Aska kok sering datang terlambat?
sunti agar bangunnya bisa dimengerti ya sayang. Besok jangan diulangi lagi, oke? Mudah-mudahan kamu bisa jadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Nah, kemudian setelah itu ada umpan balik dari siswa tersebut. Nah, studi kasus yang kedua. Ini kasus anak cewek. Saya melakukan validasi tindakan atau restitusi kepada Dinda. Ini cuplikan videonya. Nanti Mbak Lola katanya hasil kerajinan bulannya diusahain sama Mbak Dinda. Selanjutnya ada umpan balik dari Dinda dan Kaisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Nama saya Kaisa. Terima kasih Bu Kiki. Setelah saya berdiskusi sama Bu Kiki, saya sudah bisa berbagi bersama Anda. Saya sudah bisa berbagi bersama Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Pak Farid. Nah, dari kedua kasus tersebut, Bapak Ibu, ketika kita melakukan segitiga restitusi, maka anak akan menggali kesalahannya sendiri. Kemudian mereka juga bisa menggali solusinya sendiri. Kita tuntun anak itu sehingga dia bisa menggali solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, yang terakhir yaitu penutup, Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Nah, sekian Bapak Ibu pemaparan diskusi pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Ataukah cukup pas? Pas, cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah sudah saya berterima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya, memberikan waktu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan diskusi hari ini. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu penggerak, itulah tadi tayangan video tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, khususnya di sekolah saya, yaitu di Sekolah SD Negeri Jokoroto. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.